Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada definisi sistem informasi eksekutif, yaitu dikenal juga sebagai CA, adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan kemudahan akses terhadap informasi internal dan eksternal yang relevan terhadap faktor kritikal keberhasilan manusia. Kemudian ada pula ciri-ciri tentang CA. CA dibuat untuk pemakai individual atau eksekutif. Yang kedua, data diuraikan, disaring, dipadatkan, dan dapat ditelusuri tingkat kritikalnya. Menyediakan fasilitas seperti status akses, exceptional report, drill down yang memungkinkan eksekutif mengakses data rinci dan informasi summary yang ada pada tampilan CA, mengakses data dan mengintegrasikan sejumlah besar data internal dan eksternal, user friendly dan sedikit memerlukan pelatihan bagi pemakai, digunakan langsung oleh eksekutif tanpa bantuan pihak lain. Menyampaikan informasi grafis, tabel data maupun teks. Nah, kemudian di sini ada gambar perbedaan perusahaan dengan ACE dan perusahaan tanpa ACE. Kemudian ada pula contoh tampilan layar CA. Pada keterangannya, yang pertama, layar menunjukkan hasil penjualan atau sales sampai bulan Desember 1998 yang merupakan informasi up to date waktu itu. Untuk menampilkan layar ini, eksekutif melakukannya dengan memasukkan pilihan F1 sebagai nomor screen yang terdapat di pojok kiri atas. Tampilan ini juga dapat terjadi secara otomatis jika nomor screen tadi dipakai di dalam salah satu pilihan menu atau dengan memilih memakai mouse. Yang kedua, selanjutnya, nama penanggung jawab yang menyediakan informasi screen ini ditampilkan di pojok kanan atas, lengkap dengan nomor teleponnya. Hal ini agar bila eksekutif ingin data yang lebih rinci dapat menghubungi langsung. Di bawah penanggung jawab terdapat nomor dokumen sebagai sumber informasi. Layar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di bagian atas ditampilkan gambar yang menyajikan informasi visual yang impresif. Kemudian di bagian tengah informasi grafis dapat berupa tabular data. Kemudian tombol-tombol yang menyatakan pilihan yang akan ditampilkan ditempatkan di bagian bawah. Grafik menampilkan informasi yang lalu tahun 1991 sampai 1995. Informasi yang berjalan dari Januari sampai Desember dan forecast dari 1996 sampai tahun 2000 yang dinyatakan dengan bar chart atau grafik garis. Rancangan layar dibuat semudah mungkin sehingga dimengerti pemakai dengan cara menyederhanakan isinya agar tidak menimbulkan salah pengertian. Pada diagram batang, warna kuning menunjukkan aktual sales, sedangkan anggaran sales dinyatakan dengan warna biru. Warna dan ketebalan batang digunakan secara konsisten untuk menempatkan data aktual dan anggaran. Data pendukung disiapkan dalam bentuk tabular data. Kemudian warna-warna seperti pada lampu lalu lintas digunakan untuk menonjolkan kondisi-kondisi khusus. Merah menyatakan kondisi yang tidak menyenangkan atau peniruan sales, sedangkan hijau menyatakan kondisi baik atau normal, artinya proyek sesuai dengan jadwal. Beberapa sistem memungkinkan user mengklik
pada data yang diwarnai untuk melihat data rinci atau disebut drill down yang menjelaskan alasan terjadinya kondisi khusus tersebut. Selanjutnya ada perkembangan atau histori CEA. Pada tahun 1970, ACE pertama kali dibuat oleh Northwest Industries and Lockheed. John Rockert dan Michel Trachy membuat The CEO Goes Online pada tahun 1982. Pertengahan 80-an, beberapa produsen perangkat lunak memproduksi ACE software seperti Pilot Software Command Center dan Commerce Commander. Akhir tahun 80-an banyak seminar tentang ACE, salah satunya International Data Corporation. Tahun 1990 terjadi perubahan pendataan terhadap ACE. Jika pada versi sebelumnya tahun 1985 ACE lebih diarahkan untuk eksekutif, mulai saat itu juga dibuat untuk keperluan pada manajer dan analisis. Mereka menjadi salah satu pemakaiannya. Informasi dalam ACE menyatakan bagaimana perusahaan dapat dilihat kinerjanya melalui KPI dan CCF, biasanya luas tetapi global. ACE saat ini berisi data yang lebih beragam seperti informasi finansial, customer related data, dan bisnis proses dan informasi eksternal. Alasan diperlukannya CEA menurut Waston dan Reiner tahun 1991, CEA menyajikan informasi yang lebih lanjut tepat waktu, mengakses data operasi lebih banyak, mengakses database organisasi lebih banyak, menampilkan informasi yang relevan, menampilkan informasi baru atau update, menampilkan informasi lingkungan eksternal, dan lain-lain. CEA meningkatkan kinerja eksekutif, yaitu meningkatkan komunitas, menampilkan informasi tren, meningkatkan efektivitas dan perencanaan serta pengawasan. CEA mendukung tujuan organisasi, meningkatkan respon THD terhadap kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan menyederhanakan organisasi. Kemudian apa yang tidak ada di CEA? Yang tidak ada di CEA yaitu tidak dapat mengeliminasi kebutuhan organisasi terhadap pengolahan data, yang artinya meskipun sudah ada CEA tetapi masih tetap diperlukan TPS untuk menghasilkan laporan-laporan yang standar, periodik, query, dan sebagainya. Lebih baik menggunakan SIM. Untuk melakukan analisa hal-hal yang spesifik, lebih baik menggunakan SPK. Meskipun knowledge base dapat dimasukkan ke dalam CEA, tetapi beberapa tugas lebih cocok jika digunakan sistem pakar tersendiri. CEA tidak mengubah peran eksekutif secara langsung, tetapi lebih sebagai dukungan terhadap tugas-tugasnya. Ada 3 perspektif CEA, yaitu CEA staff, pengembangan, dan pemeliharaan CEA. Yang pertama ada user, yaitu eksekutif sebagai pemakai CEA untuk mendukung tugas-tugas mereka. Vendor dan konsultan menyediakan perangkat dan jasa untuk pengembangan CEA. Case to CEA success. CEA dikatakan sukses bila memenuhi kebutuhan user, dapat meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan komunikasi. CEA yang tidak mendukung sasaran bisnis dapat dikatakan telah gagal. 3 pihak yang berperan dalam suksesnya CEA adalah sponsor eksekutif, CEA staff, dan user. Perspektif lainnya berhubungan dengan manajemen data, penanganan hambatan non-teknis, serta penggunaan metode prototyping untuk meningkatkan kepuasan user. Model CEA yang sukses yaitu ada 2. Yang pertama ada tahap development, ketertiban eksekutif.
Yang kedua, kerjasama eksekutif dengan staff. Yang ketiga ada staff CA. Yang kedua ada tahap pengoperasian, kualitas informasi, dampak pada tugas eksekutif, CA yang berfungsi, kemudahan pemakaian, isu-isu pemanfaatan dan isu-isu pemanfaatan CA. Selanjutnya ada keterlibatan eksekutif. Proyek pengembangan CA harus didukung oleh sponsor eksekutif. Peran sponsor eksekutif memberi dukungan atau motivasi dan komitmen terhadap sumber daya. Didukung oleh top manajemen, mempertimbangkan biaya penugasan dan oleh eksekutif kepada staf operasional agar ikut aktif dalam proyek CA. Kemudian kerjasama eksekutif dengan staf CA. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara CA. Yang kedua, menguasai skill teknis dan skill bisnis serta keahlian interpersonal. Kemudian, mampu memilih software yang sesuai, mampu merumuskan kebutuhan sistem dan informasinya, mampu bekerja sama dengan eksekutif dan user untuk menentukan isi tampilan CA. Kemudian peran daripada staf CA mengelola data internal dan eksternal, mengelola penyebaran informasi, menjamin adanya sinergi akibat luasnya pemakaian CA, penyerahan aplikasi CA secepatnya, menghubungkan CA dengan kebutuhan bisnis spesifik, membentuk tim pengembangan CA dan pemeliharaan, menjamin diperolehnya data dan mutahiran data, mengelola jaringan komputer dan memelihara sistem, kemudian mengembangkan sistem yang mudah digunakan. Berikut juga kualitas informasi CA, yaitu timely, akurat, relevan, convenience, concise, unique, dan komprehensif. Dampak pada tugas eksekutif yang mana satu, meningkatkan efisiensi, meningkatkan komunikasi, adaptif terhadap perubahan organisasi. Ada pula CA yang berfungsi sebagai menyediakan status akses, menyediakan expression reporting, definisi data yang standar, memungkinkan data dari eksternal, menyediakan fasilitas drill down, menyediakan soft information atau human research, kemudian menyediakan data internal, akuntabilitas data, menyediakan tampilan grafis, menyediakan informasi, trend analisis, menyediakan fungsi decision, dan integrasi data keseluruhan. Nah, kemudahan pemakaian CA yaitu mudah dioperasikan, tidak memerlukan training khusus bagi user, respon time cepat, dan sistemnya reliable. Kemudian ada isu-isu pemanfaatan CA, yaitu bentuk output yang beragam, warna, mudah memperoleh hard copy, mudah dipelihara, fasilitas help secara visual, menu yang mudah, dan berbagai kemungkinan cara menemukan informasi. Baik teman-teman, itulah dia seputar informasi eksekutif. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.